Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau tata surya itu terdiri dari banyak komponen yang menarik dari matahari sebagai pusatnya hingga planet-planet yang mengorbit di sekitarnya. Setiap bagian memiliki cerita unik tentang pembentukan dan evolusinya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sabrina Ghazali Putri dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di tata surya terdapat beberapa subbab, yaitu asal-usul tata surya, sejarah tata surya, dan susunan tata surya. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang tata surya dengan subbab materi lanjutan, yaitu susunan tata surya. Sebelum itu, mari kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan puncaknya adalah penemuan UB 313 2.700 km pada Oktober 2003 yang diberi nama oleh penemunya Xena. Selain lebih besar dari Pluto, objek ini juga memiliki satelit. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 8 planet, satelit-satelit, pengirim planet, komet, asteroid, dan meteorit. Benda-benda langit berupa planet dan benda langit lainnya mengelilingi matahari disebut revolusi. Sedangkan besar garis edar orbit berbentuk elips, bidang edar planet-planet mengelilingi matahari disebut bidang edar, sedangkan bidang edar planet bumi disebut bidang ekliptika. Selain berevolusi, benda-benda langit juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Sedangkan waktu untuk sekali berotasi disebut kala rotasi. Susunan yang pertama ada matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya. Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bina Sakti. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa sehingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Nah, susunan yang kedua adalah planet. Planet-planet sendiri terdapat 8 buah. Yang pertama itu ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Garis tengahnya 4.500 km, lebih besar dari garis tengah bulan yang hanya 3.160 km. Diperkirakan tidak ada kehidupan sama sekali di Merkurius. Merkurius mengadakan rotasi dalam waktu 50,6 hari. Ini berarti panjang siang harinya 28 hari lebih. Demikian juga dengan malam hari. Merkurius mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Yang kedua ada planet Venus. Planet ini lebih kecil dari bumi. Venus menapati urutan kedua terdekat dengan matahari. Planet ini terkenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore hari atau pagi hari. Rotasi Venus kurang lebih 247 hari dan berevolusi mengelilingi matahari selama 225 hari. Artinya satu tahun Venus adalah 225 hari. Yang ketiga ada planet Bumi. Bumi menapati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah 12.640 km. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 149 juta km. Bumi mengadakan rotasi 24 jam, berarti hari Bumi sama dengan 24 jam. Gerak rotasi Bumi. Gerak Bumi berputar pada porosnya disebut rotasi Bumi. Arah rotasi Bumi sama dengan arah revolusinya, yakni dari barat ke timur. Inilah sebabnya mengapa matahari terbit dari dulu di Irian Barat daripada di Jawa. Salah satu rotasi bumi menjalani 3.600 yang ditempuh selama 24 jam. B. Akibat rotasi bumi. Satu, adanya gerak semu harian matahari. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, menyimpan arah angin arus laut. Yang keempat, penggabungan di khatulistiwa dan penempatan di kedua kutub bumi. Yang kelima, timbulnya garis transfugal. Yang keenam adalah adanya dua kali air pasang naik dan pasang surut dalam sehari semalam. Yang ketujuh, perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Yang selanjutnya itu adalah gerakan revolusi dari bumi. Selama mengelilingi matahari, ternyata suhu bumi miring arah yang sama terhadap bidang ekliptika. Kemiringan suhu bumi ini besarnya 3,5 derajat terhadap bidang ekliptika tersebut. Akibat dari revolusi bumi ini adalah yang pertama, pergantian
4 musim, yang kedua pergantian lamanya siang dan malam, yang ketiga terlihatnya rasi, konstelasi, bidang yang beredar dari bulan ke bulan lintas bumi dalam revolusinya terhadap matahari disebut orbit. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi terestrial dari bumi. Bumi kita ini mempunyai gaya-gaya atau gaya berat, gaya tarik bumi ini dinamakan gaya gravitasi terestrial. Benda di bumi ini memiliki bobot karena pengaruh gravitasi tersebut. Gaya gravitasi terestrial ini ia menahan semua materi yang ada di bumi serta atmosfernya hingga tidak hilang melayang ke alam semesta. Yang selanjutnya itu adalah waktu. Kita telah mengenal waktu satu hari, satu malam yang lamanya 24 jam. Waktu 24 jam ini adalah sehari semalam sholat matahari, berdasarkan gerak semu matahari dalam membentuk suatu revolusi lengkap. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet ini berwarna kemerahan yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen. Hingga kalau oksigen masih ada, jumlahnya sangat sedikit. Pada permukaan planet ini didapatkan warna hijau, biru, dan sawo matang yang selalu berubah sepanjang masa tahun. Mars mempunyai dua planet atau bulan, yaitu Phobos dan Deimos. Jarak planet Mars dengan matahari ialah 226,48 juta kilometer. Garis tengahnya adalah 6272 kilometer. Revolusinya adalah 1,9 tahun. Revolusinya adalah 24 jam 37 menit. Berdasarkan data yang dikirim oleh satelit Mars, di Mars tidak ada oksigen, hampir tidak ada air. Sedangkan kutub es yang diperkirakan mengandung banyak air itu tidak lebih merupakan lapisan salju yang sangat tipis. Planet yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar berdasarkan analisis spektroskopis. Planet ini mengandung gas metana dan amoniak banyak serta mengandung gas hidrogen. Jupiter memiliki kurang lebih 14 satelit atau bulan. Planet Jupiter bergaris dengan 138.560 km, rotasinya cepat yaitu 10 jam. Oleh karena gaya gravitasinya sangat kuat, Jupiter memiliki 12 satelit atau bulan dan 3 darinya beredar berlawanan arah dengan 9 lainnya. Dan yang keenam adalah planet Saturnus. Planet Saturnus mempunyai massa jenis yang sangat lebih kecil daripada air, yaitu 0,75 gram cm kubik, sehingga akan terapung di air. Ternyata planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 300 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit dan diantaranya terbesar disebut Titan, yang lainnya disebut Phoebe, yang bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus mempunyai 5 satelit. Berbeda dengan planet lainnya, Uranus adalah gerak rotasinya dari timur ke barat. Jarak ke matahari adalah 286 juta kilometer dan mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun. Rotasinya adalah 10 jam 47 detik. Besar Uranus kurang dari setengah Saturnus, bergaris tengah 50.560 km. Berdasarkan pengamatan pesawat Voyager pada bulan Januari 1984, Uranus memiliki 14 buah satelit. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus mempunyai 2 satelit, diantaranya disebut Triwon. Satelit Triwon beredar dari berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Jarak dari matahari 44790 km, mengelilingi matahari dalam 165 tahun sekali putar. Susunan tata surya yang selanjutnya adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, yang artinya berambut panjang. Komet menurut istilah adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas es yang sangat padat dan orbitnya lebih lonjong dari orbit planet. Komet menyeburkan gas bercahaya yang dapat terlihat dari bumi. Bagian-bagian komet yaitu yang pertama ada inti komet, yaitu bagian komet yang kecil tapi padat tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti. Yang ketiga ada ekor komet, yaitu bagian yang memanjang dan panjangnya mampu mencapai satu satuan astronomi. Satu asa sama dengan jarak antara bulan dan matahari. Arah komet menjauhi matahari. Kebanyakan komet tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi harus dengan menggunakan teleskop. Komet terkenal dengan komet Halley yang ditemukan oleh Edmund Halley. Komet itu muncul setiap 76 tahun sekali. Komet sering disebut bintang berekor. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang mirip dengan planet-planet yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid disebut dengan planetoid atau planet kerdil. Asteroid yang terbesar dan yang pertama adalah Ceres yang ditemukan oleh Giuseppe Pizzi, astronom Italia. Icarus adalah salah satu asteroid yang pernah mendekati bumi dengan orbit yang berbentuk lonjong. Yang kelima adalah meteoroid. Meteoroid adalah batuan-batuan yang sangat banyak dan melayang di angkasa. Batuan-batuan ini banyak mengandung unsur besi dan nikel yang masuk ke atmosfer.
Ada pengaruh gravitasi bumi. Batuan-batuan atau benda langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi disebut meteor. Sedangkan batu yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi disebut meteoroid. Yang terakhir adalah bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari karena bumi mengitari matahari, maka bulan juga mengitari matahari bersama dengan bumi. Selain itu, bulan juga berputar dengan porosnya sendiri. Dengan demikian, bulan mempunyai 3 gerak sekaligus. Benda-benda langit yang berada di dalam tata surya tersusun secara rapi. Selama bergerak, benda-benda itu tidak saling bertabrakan. Hal itu terjadi karena adanya gaya gravitasi pada masing-masing benda langit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan gerakan benda-benda langit teratur adalah gaya gravitasi. Setelah membahas materi ini, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, bumi mengalami tarikan gravitasi dari matahari dan Jupiter. Matahari 1000 kali lebih masif daripada Jupiter, tetapi Jupiter rata-ratanya 5 kali lebih jauh daripada bumi matahari. Hitung berapa dibandingkan oleh Jupiter dan bumi. Opsi yang pertama, A adalah 0,2, B 0,02, C 0,4, D 0,04, dan E adalah 1. Pembahasannya, FJ per FB sama dengan buka kurung DB per DJ tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 1 per 5 tutup kurung pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 0,4. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 0,4. Nomor 2, andaikan ada sebuah planet berbentuk bola sempurna yang radiusnya sama dengan radius bumi, di sepanjang khatulistiwa planet tersebut dililitkan kawat secara ketat sehingga kawat tidak tegang dan tidak kendor. Jika kemudian kita tambahkan kawat sepanjang 2 meter dan dibuat tetap berbentuk lingkaran, tentukan sekarang menjadi jarak antara permukaan planet dengan kawat itu. Dapatkah seekor kucing H sama dengan 0,3 meter yang berjalan di permukaan planet lewat di bawah kawat itu sekarang? Opsi A, bisa karena tinggi kawat yang sekarang adalah 0,5 meter sehingga memungkinkan kucing lewat. B, bisa karena tinggi kawat yang sekarang 1 meter sehingga memungkinkan kucing lewat. C, tidak bisa karena tinggi kawat hampir 0 meter. D, tidak bisa karena tinggi kawat hampir sama dengan tinggi badan kucing. E, tidak bisa ditentukan. Pembahasannya, yang pertama kita hitung panjang awal kawat, yaitu S sama dengan 2pi RB sama dengan 40.074 km. Selanjutnya kita hitung akhir panjang kawat setelah ditambah 2 meter. S sama dengan 4.774 km plus 2M sama dengan 40.074 km. Jadi penambahan 2 meter tidak signifikan sehingga kucing tidak bisa lewat. Jadi jawabannya adalah C, yaitu tidak bisa karena tinggi kawat hampir sama dengan tinggi badan kucing. Nomor 3, sebuah satelit menemukan planet baru yang mengorbit bintang bermasa 2 ME. Planet tersebut transit sekali setiap 2 tahun. Hitung setengah sumbu pajak orbit tersebut. A 1 SA, B 2 SA, C 3 SA, D 4 SA, dan E 5 SA. Pembahasannya. A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M menjadi A sama dengan 2 SA jadi jawabannya B, yaitu 2 SA. Soal yang selanjutnya, pemodelan menunjukkan bahwa bintang tersebut memiliki jari-jari 2R sehingga planet transit. Kecerlangan bintang turun sebesar 0,25%. Berapakah jari-jari planet tersebut dalam jari-jari matahari? A 0,2, B 0,4, C 0,55, D 0,6, E 0,8. Pembahasannya, E transit per E sama dengan 99,75 per 100 sama dengan 4 pi R pangkat 2 min pi 2 RP per 4 pi R pangkat 2 menjadi RP sama dengan 0,1 R sama dengan 0,2 R sin. Jadi jawabannya A, yaitu 0,2. 5. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa sedang menuju ke bulan. Pada jarak berapa dari bumi pesawat tersebut mengalami gaya gravitasi sama dengan 0? A 1,89 kali 10 pangkat 5 km, B 2,78 kali 10 pangkat 5 km, C 2,13 kali 10 pangkat 5 km, D 3,46 kali 10 pangkat 5 km, E 4,55 kali 10 pangkat 5 km. Pembahasannya, GM bumi dikali M per
kuadrat sama dengan JM bulan dikali M per buka kurung R min X tutup kurung kuadrat. Kita selesaikan X-nya sehingga didapat 3,46 kali 10 pangkat 5 km. Jadi jawabannya D yaitu 3,46 kali 10 pangkat 5 km. 6. Siklus bintik matahari. A. Seusia matahari, B 11 tahun, C setahun, D sama dengan rotasi matahari, dan E adalah beberapa ribu tahun. Pembahasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi jawabannya adalah B, yaitu 11 tahun. Banyaknya bintik matahari menjadi indikator A. Kearifan matahari sehingga banyaknya arah bermuatan terlempar keluar. B. Mulai melemahnya daya matahari. C. Sudah saat matahari berevolusi menjadi bintang angkasa. D. Menjelang kehabisan bahan bakar nuklir. E. Gempa dan letupan di matahari. Pembahasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi jawabannya A, yaitu keaktifan matahari sehingga banyak arah bermuatan terlempar keluar. Soal nomor 8. Perbedaan antara atmosfer bumi dengan angkasa dua planet terensial Mars dan Venus adalah A. Kadar nitrogen bumi jauh lebih banyak dibandingkan dengan keduanya. B. Kadar helium di bumi lebih banyak. C. Hanya bumi mengandung oksigen sedangkan keduanya tidak terdapat oksigen. D. Kandungan utama di bumi gas karbon dioksida. Dan E. Kadar helium di bumi lebih sedikit. Pembahasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi jawabannya adalah A, yaitu kadar nitrogen bumi jauh lebih banyak dibandingkan dengan keduanya. Nomor 9, komet adalah A. Bintang dengan ekor ion, B. Benda kecil dengan tata surya dengan ukuran inti beberapa kilometer hingga 50 km diselimuti dengan awan hidrogen, dan mempunyai ekor. C. Pecahan planet besar yang meluncur ke arah matahari. D. Benda besar dalam tata surya karena ekornya bisa mencapai 10 juta kilometer. E. Asteroid yang terlempar ke bagian orbit planet dalam pembahasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas, jadi jawabannya adalah B, yaitu benda kecil dalam tata surya dengan ukuran inti beberapa kilometer hingga sekitar 50 km diselimuti awan hidrogen, dan mempunyai ekor. Soal nomor 10. Ekor kornet adalah A. Terdiri dari ekor debu dan ekor ion dalam awan hidrogen. B. Terdiri hanya ekor debu saja. C. Terdiri hanya ekor ion saja. D. Terdiri hanya ekor debu yang lebih panjang dari ekor ion. E. Ekor debu yang lebih pendek dari ekor ion. Pembahasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas, jadi jawabannya yaitu A, yaitu terdapat dari ekor debu dan ekor ion dalam awan hidrogen. Wah, berdasarkan materi tentang tata surya tadi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu apa itu susunan tata surya. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti pengembangan teknologi panel surya, navigasi yang lebih akurat, serta desain bangunan yang efisien. Ternyata astronomi sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asal kita rajin berlatih. Maka dari itu jangan lupa untuk belajar dan berlatih serta banyak baca buku ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.